dalam proses memahami itu kita berjumpa dengan angst, gitu, anxiety. Mencintai hasil imajinasi itu lebih dahsyat sebenarnya. Saya senang kutipan-kutipannya ini ya. Bali ini memilih untuk mencintai sesuatu yang imajiner karena takut mengalami luka itu, gitu ya. Luka batin ya. Bukan, itu pengecut namanya. Epicentrum itu adalah dia, gadis kecil yang aku namai perempuan pink, yang mengajarkanku bahwa hidup adalah tentang melihat Tuhan di setiap tarian, setiap tawa, dan setiap hubungan yang otentik. Bagaimana kemudian sejarah bisa dialihkan dengan tatap mata perempuan. Apakah jomblo juga itu jalan hidup? Itu tadi ya, jadi memasukkan penulis, nama penulis, judul buku dan seterusnya, itu semangatnya adalah semangat untuk menyebarkan literasi itu ya. Oh, ada itu Kak bukunya Esito Negara Kelima dengan Negara Kelima, apalagi ya. satu itu Rahasia Mede. Rahasia Mede. Itu kan dua-duanya karya sastra. Ya. Yang seperti digambarkan oleh Amin. Tapi yang menariknya di situ, semua kutipan-kutipan sejarah yang dia gunakan, termasuk misalnya di Negara Kelima itu, yang mengutip tentang Pelabuhan Pauteri, itu ada jejak dicantumkan dari mana dia ambil sejarah, potongan sejarah itu, dari mana abstraksi itu. Nah, dimasukkan ini di bukunya Amin kan mengutip beberapa filosof, beberapa teori dan sebagainya. Cuman kan kita tidak menemukan jejaknya di mana mestinya untuk diambil secara utuh. Katakan misalnya ada kutipan yang diambil oleh Bro Amin ini dari jurnal, itu kan hanya masukan. Mungkin bisa nanti dimasukkan di daftar pustaka atau apa. Bahwa ada realitas-realitas yang diabstraksikan menjadi karya sastra yang imajiner, tapi kan landasannya itu tadi, landasannya sesuatu yang sifatnya ilmiah, sesuatu yang realistis. Nah, masukan mungkin itu nanti. Itu catatan ya untuk ini. Ya. Ya, tapi itu nanti kalau diterbitkan oleh Diferensia itu bisa inilah ya. Bisa diambil alih di cover itu ya. Hal-hal yang teknis begitu itu ya. Itu dari awal ya Pak, yang awal saya membuka dengan sejarah. Iya, yang bagian awal itu. Sebenarnya saya hanya kritikan itu Pak, bahwa sejarah saja bisa dimanipulasi. Tergantung siapa yang berkuasa di saat itu. Kemudian di era sekarang yang saya tidak lagi diminati berbincang tentang sejarah, lebih renyah ketika kita berbincang tentang perempuan di tempat-tempat manapun itu. Nah, itu sebenarnya kritikan sebenarnya juga, bahwa sejarah lagi tidak begitu dipedulikan, hanya sebagian kelompok, apalagi generasi sekarang tidak berbicara tentang yang serius-serius di apakah di kedai kopi, di kota di apapun itu, tapi ketika dialihkan kepada pembicaraan romantisme, maka itu dia bersemangat. Itu hanya sedikit sentilan. Jadi ketika bicara sejarah itu sejarah secara umum ya, bahwa ada sejarah yang ditulis oleh penguasa dan perlu ada narasi ulang terhadap itu ya, narasi ulang terhadap sejarah yang ditulis secara curang misalnya gitu ya. Bagaimana kemudian sejarah bisa dialihkan dengan tatap mata perempuan. Gimana itu? Mungkin maksudnya ini ya, sejarah yang tidak melulu tentang perebutan kekuasaan, tentang intrik gitu ya, tentang kekerasan gitu ya. Tapi sejarah dalam tatapan lembut perempuan gitu ya. Tapi itu sejarah kita memang ini ya, kalau kita baca sejarah itu kan
konflik gitu ya, intrik gitu ya, perebutan kekuasaan gitu ya. Saya kutipkan lagi ya. Saya senang kutipan-kutipannya ini ya. Halaman 112 ya. Epicentrum itu adalah dia. Gadis kecil yang aku namai perempuan pink. Yang mengajarkanku bahwa hidup adalah tentang melihat Tuhan di setiap tarian, setiap tawa, dan setiap hubungan yang otentik. Ini untukmu. Sebuah persembahan kecil dari aku yang berhutang terlalu banyak pada hadirmu. Aku berhenti, membiarkan kalimat itu menggantung di layar. Rasanya seperti doa yang akhirnya selesai dilafalkan. Aku menarik napas panjang, memandang halaman yang kini penuh dengan kata-kata. Matahari mulai mengintip di ufuk, membawa warna-warna yang hangat merayap ke dalam ruangan. Hehehe, keren kan? Iya, iya. Mantap itu. Ini apa namanya mendapatkan diksi ya, kosakata yang seperti itu nampaknya karena penghayatan pengalaman yang sangat dalam itu ya. Iya, iya, iya. Ya. Jadi ada yang menarik, Kak. Oh ya. Menarik itu mencintai hasil imajinasi itu lebih dahsyat sebenarnya. Jadi ketika misalnya Ini makanya tidak pernah jatuh cinta pada perempuan gitu ya. iya yang karena kan begini, Kak. Iya. Kenapa saya bilang itu? Mencintai sesuatu yang nyata Hmm. itu akan beda cara menyakitkannya dengan sesuatu imajiner. Itu beda, Kak. Karena Bedanya apa? bedanya kalau Mencinta yang nyata, mencinta yang memang, nyata. Kak, sesuatu yang realitas. Jadi Iya. lebih sakitnya lebih lama kan. Karena gini, karena coba kita bayangkan, Kak, saya misalnya Mencintai seorang mengagumi perempuan. seseorang yang menurut saya wah ini sudah ideal, ini sudah sempurna. Tapi kemudian wah Dia menua, dia ada sisi gemuk. kelam yang tidak kita ketahui. Nah itu yang lebih Itu apple to apple itu, Kak. Kalau perbandingannya antara sesuatu yang nyata dengan Ini imajiner, apple Bapak sebut ini apple berapa? Nah, dari Amor Fati ini Ini ada kalau perbandingannya sesuatu yang nyata dengan yang nyata, lalu kita berbicara kan itu menyakiti, berbicara perlakuan. Apple berapa itu? Apple Apple 16. iPhone 16. Ini ada yang berdoa di depan Ka'bah gitu ya. minta iPhone 16. jadi di Amor Fati itu, Pak. Pulang dari depan Ka'bah itu pulang ke kampung halamannya ya. Ya akhirnya harus beli iPhone 16 karena Samsung S23-nya rusak. Saya bilang kalau berdoa itu spesifik. Iya, Ini Tuhan spesifik. kabulkan doanya tapi dengan cara begini nih. Ada banyak jalan, ada banyak cara Tuhan mengabulkan doa kita ternyata. Nah benar, tapi jangan begini dong gitu kan. rugi Bapak. Rugi, harganya nyaris sama. Beda sedikit saya. Rusak tuh. Harapannya kan itu bisa dipakai oleh yang lain kan. Ya. Iya, misalnya oleh saya kan. Siapa ini, Kak? Nah, jadi itu perbandingannya tidak apple to apple ya. Jadi, Ya, maksud saya kan begini, itu Kak. Jadi sampai menyakiti kepada hati Amor itu. Fati. Enggak. Sampai kepada Amor Apple-nya Fati. dulu, apple to apple-nya kenapa enggak? Kenapa? Sampai kepada Amor Yang Fati. konsepnya Amin ini, Kak. Konsepnya Amin kan ini menyakiti, tersakiti dan sebagainya. Ini kan perlakuan. Sementara yang diambilkan contoh antara sesuatu yang nyata dengan imajiner. Ya. Itu kan Yang tidak, bisa maksud saya. melakukan. Mestinya yang dilakukan adalah untuk melakukan perbandingan adalah misalnya dalam kehidupan nyata. Misalnya gini, akan berbeda rasanya rasa tersakiti ketika orang yang kita cintai secara terang-terangan menyakiti kita dengan perempuan yang kita menjadi pengagumnya. Ya. Pengagum rahasianya lalu menyakiti kita. Itu kan dalam kondisi nyata. Tapi kalau dia kondisi yang nyata dengan imajiner itu tidak berbanding, sementara yang menjadi objek kita adalah perlakuan.
Ya. Saya minta Enggak, maaf ini mau begini maksudnya Bali. Itu Ya. kalau yang perempuan real kan bisa berbuat, bisa melakukan, bisa bertindak. Karena itu dia bisa menyakiti, ya kan? Tetapi kalau yang imajiner, dia tidak bisa Imajiner, berbuat. kita yang Tidak menjadikan bahwa bisa kita berbuat. tersakiti Kalau oleh dia. saya Ya. tidak tepat, Ya. contohnya begini Kak, kenapa saya sampai ke Amorpati? Oh ya ya. Itu salah satu keunikan penulis naskah. Penulis naskah itu bisa menciptakan sebuah karakter. Hmm. Dia mau apakan ini karakter. Soleh dulu awalnya, kemudian jahat di akhirnya. Itu karakter, dan itu bagi saya tidak ada yang masuk. Itu yang kadang juga membuat orang, wih, benar ini, benar ini. Nah, di Amorpati itu saya mencoba dari segala perjalanan epicentrum dari 1-2 ke Amorpati, saya Ya, mencoba Hmm. bagaimana kemudian epicentrum ini memberikan luka yang kemudian ini seorang laki-laki mampu mengelaborasi secara perjalanan spiritual. Ya. Kalau kita baca itu Kak. Laki-laki itu siapa? Laki-laki itu? penulis Ya, ya. terserah yang mau penulis, mau penulisnya atau mau siapapun. Laki-laki itu penulis naskah. Atau Dulu. Artinya gadis Pink ini bertransformasi menjadi laki-laki dong, misalnya. bukan, maksudnya begini. Tidak begitu, Bapak ini. Jadi begini, itu. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Ketika dia mengalami hal yang sama di dalam buku epicentrum ini, tentunya bisa menjadikan sebuah referensi bahwa terkadang kita butuh luka, terkadang kita butuh sedih, kecewa untuk sampai kepada kedekatan kita sama Tuhan. Masya Makanya Allah. lebih luar biasa. Dalam ini. Saya no comment kalau seperti itu tuh. Sudah jauh sekali nih makamnya ini. Akhirnya itu kan, Tidak sampai kita ini. tidak, Tapi itu akhirnya tadi itu tidak menjadi perlu tidak menjadi saya kutukan. lanjutkan itu pertanyaan yang tadi itu. Mungkin itu sebabnya sehingga Bali ini Berkhidmat. tidak memilih untuk mencintai sosok yang real. Itu ya. Ya, jadi memilih untuk mencintai sesuatu yang imajiner. Karena takut mengalami luka itu, gitu ya. Luka batin ya. Iya, begitu ya. Itu konflik. Iya. Itu kontradiksi itu, Kak. Bukan, itu pengecut namanya. Tapi memang Kak, entah ini. Tapi betul itu yang Anda sampaikan Kak Amin, Kanca, bahwa ketika misalnya kita mencintai sesuatu yang real, yang physically, itu kita akan menemui mendapatkan kekecewaan sampai akhir hidup kita. Karena kenapa? Perempuan yang akan kita cintai sekarang ini, mungkin yang kita kagumi itu adalah fisiknya, dari pikiran-pikirannya atau dari tubuhnya, yang semuanya itu akan berubah ya, akan menua, akan berubah dan sebagainya. Itu sakit itu kalau misalnya kita mau mencintai sesuatu yang fana, yang berubah fana. Gitu, yang fana. Kenapa Bapak menikah? Hah? Ya. Kenapa Bapak menikah? Nah, ini pertanyaan filosofis ini. Itu saya filosofis. Pertanyaan filosofis sambil lihat menoleh itu. Menoleh dulu Kak. Aman diri tidak. Iya itu makanya. Itu Kak. Dia sudah tahu pola ini Cak lu. Sudah tahu pola. Dia sudah tahu pola ini. Mudah-mudahan dia tahu pola. Itu mencintai yang fana itu memang harus satu paket dengan kesadaran bahwa duka gitu ya. Harus satu paket dengan itu. Heidegger sudah bilang begitu Kak. Benar. Iya, Heidegger itu sudah bilang bahwa kita ini adalah manusia yang terlempar terlempar ke dunia. Jadi kita tidak bisa memilih, tidak terlempar ya, tidak hidup di dunia. Yang kita bisa lakukan hanyalah menjalani dunia keterlemparan itu. Nah, ini tapi perlu disebutkan itu bahwa ketika kita menyadari bahwa kita terlempar ke dunia, muncullah kesadaran untuk memahami apa yang sedang kita pijak itu ya.
dalam kesadaran tentang yang kita pijak itu muncullah keinginan untuk memahami. Dalam proses memahami itu kita berjumpa dengan angst, anxiety. Kita berjumpa dengan kecemasan. Nah, ini yang filosofis dari hidup itu adalah kecemasan itu. Menurut saya ya. Jadi, iya, itu yang tidak mau dimasuki oleh Bali, oleh penulis kita. Dan itu pengecut itu. Oh begitu Kak. Iya. Sokrates itu nanti diukur keberanian itu Kak. Iya. Di situ nanti akan diukur kemampuan kita keluar dari kekecewaan, rasa sakit, luka. Di situ itu. Kalau kita bertarung di daerah imajiner, sebentar kita akan menciptakan obatnya sendiri. Karena kita menciptakan obatnya sendiri. Dengar itu Bapak ini. Saya hampir ingin mengatakan Kak, atur nih Tuhan, yang mana yang baik. Tuhan kusuruh atur Kak, atur saja Tuhan, yang mana yang baik. Ini dari itu pengecut menjadi orang kalah namanya itu. Ya, itu doa itu belakangan. Iya. Doa itu belakangan. Ya. Oh, doa itu belakangan. Oh, maksudnya itu doa itu belakangan. Nggak, bahwa kita ini adalah manusia yang rasional, yang menghadapi hidup yang objektif ya, bukan sesuatu yang imajiner seperti kami ya. Jadi kita tidak hidup di alam imajinasi. Kalau untuk hidup itu ya kita hidup di sesuatu yang harus bisa kita verifikasi, real, objektif dan sebagainya. Ini manusia yang disampaikan oleh Heidegger ini Kak, yang terlempar. Jalani saja. Dijalani saja. Ya, tapi kesadaran keterlemparan itu kan yang membuat manusia kemudian berupaya untuk itu ya. Ya, berupaya untuk memahami. Kalau dalam upaya memahami itu lahirlah itu apa itu? Angst itu ya, anxiety itu ya. Nah, kita itu ya bergulat dengan itu. Nah, itulah manusia ya. Nah, yang lari dari situ itu tadi itu pengecut itu ya. Kalau di sini kan itu ya apa namanya itu jadi perahu telah dilepaskan dari dermaga gitu ya. Dermaga. Dan kita sudah berada di tengah lautan, gitu kan? Apa namanya? Dermaganya dibakar gitu ya. Dibakar, tidak bisa lagi kembali. Kita hadapi saja tidak ada jalan pulang gitu ya. Tidak ada jalan pulang. Itu sebenarnya kalau dalam tradisi lokal Makassar itu kan ada itu ya. Yang italang na tualia. Itu dia tak kunjung bangun turun aku gunciri gulingku kualian natalang na tualia. Itu pelaut dulu. Bagaimana mau bicara bagaimana mau bicara tentang ombak, bagaimana mau bicara tentang badai, bagaimana mau bicara tentang hujan petir di tengah samudera, sementara tidak pernah mengayuh hidupnya di tengah lautan. Itu ya. Wah, tapi ini penulisnya kan bukan Amra, bukan Lau ya. Kita ke Amor Fati ya. Kita ke Amor Fati. Amor Fati itu part terakhir dari Epicentrum ya? Bukan. Tapi Amor Fati itu masih ada fragmen, masih ada perempuan pink dan paradoks kehidupan, pink dan kelembutan yang menggetarkan, gitu, malam yang tak menyelesaikan. Apa masih banyak ke belakangnya itu ya. Tapi kenapa harus Amor Fati? Nah, itu kenapa Amor Fati? Karena di situ nih pergulatannya. Pergulatannya itu siapa? Pergulatannya itu ya. Nah, mamanya. Ya, pergulatan yang diberikan oleh setiap orang. Setiap orang, tergantung orang bagaimana menyikapi itu. Kalau dia pasangan, tapi rindu atau cinta itu sebagai hal yang bukan materi. Jadi cinta itu bukan hanya
persoalan saya milikmu, bukan itu kalau di Amor Fati. Jadi dia lebih kepada perjalanan ke spiritual itu. Jadi, Ini kalau sederhananya Pak, cinta itu harus memiliki gitu. dia tanpa syarat, Kak. Tak ada tentunya. Oh gitu. Cinta. Kayak elemen. Lagu Nesul. Tetap Bapak bersahabat. ini jangan begitu. Anda cinta itu tak harus Calo belum, memiliki. Calo belum Apa? ada waktu itu. Belum itu Belum kan. lahir dia, belum lahir. Persoalannya itu patahan-patahan sejarah yang dimasukkan Real, Amin itu real. di Amor Fati. Itu real. Cinta tanpa syarat. Real. Karena kan Cinta tanpa itu syarat, Kak, elemen. di Amor Fati selalu dialognya berbicara tentang bagaimana kedekatan Tuhan di situ. Oh. Lebih sana ke dia. Lebih menghadirkan Tuhan yang lebih dekat di antara dua manusia dengan realitas. Ini saya bacakan ya. Kau pernah merasa seperti tersesat, tapi tak tahu apa yang sebenarnya kau cari? Tersesat dari perjalanan rasa dan salah pilih pasangan adalah ketakutanku. Kau tahu, kadang aku merasa seperti melangkah terlalu jauh hanya untuk menemukan diriku kembali di tempat yang sama. Apa gunanya perjalanan rasa jika ujungnya hanya kehampaan? Itu dalam semua itu ya. Saya memang ini ya. Saya menduga ini adalah tetesan darah yang mengalir dari penulisnya itu ya. Lalu Artinya Amor Fati itu puncak dari perjalanan keseluruhan dari epicentrum ya. Di dalam apakah itu istilahnya resolusi ya, lebih ke resolusi kayak di situ, lebih down kalau bukan sudah klimaks dia lebih adem, jadi karena sudah ada Tuhan yang menjadi perbincangan. Di Amor Fati itu ya. Ya. Jadi Pink itu bermetamorfosa menjadi sesuatu yang spiritual dengan hadirnya sesuatu yang transenden, gitu ya, Tuhan. Saya ini kalau misalnya ada orang yang membaca, misalnya orang putus, kemudian tidak harus saling menyalahkan kan gitu. Ketika dia baca ini, bahwa ternyata ada sisi positif yang kita bisa tangkap. Jadi orang yang frustasi kemudian dia membaca ini akan lebih tidak ada kebencian, mungkin lebih kurang dendamnya kepada pasangan dan sebagainya. Karena itu juga motivasinya itu bahwa segalanya kan sudah diatur sedemikian rupa kan. Itu lebih ke sana supaya lebih soft di sana kan nanti setiap orang yang setiap orang pasti akan mengalami, apalagi generasi Z yang selalu kemudian brutal cara pelampiasan itu kegamangannya, jadi sebagai pengarah dengan menghadirkan yang transenden itu gitu ya, itu menjadi upaya untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup ya, hidupmu, hidupku, hidup kita gitu ya, itu sudah bagian dari skenario Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak gitu ya, Tuhan gitu ya. Itu menarik ini. Hah? Spiritual. Tapi kalau dia sesuatu yang sangat spiritual dan menjadi puncak dari perjalanan si gadis pink ini, kenapa dia ditempatkan di tengah? Kenapa ditempatkan? Kenapa enggak di ini? Epilog. Di epilog ya, di akhir gitu ya. Saya ingin menuliskan sesuatu yang agak beda. Saya juga beberapa melihat referensi, misalnya ada buku terjemahan itu, Dianya Aku, itu keren, itu penulisannya. Dia itu kadang kita tidak tahu karena kadang terakhir tapi dia nyambung ke depan. Dan bagi saya, kenapa kita selalu mengakhiri
sesuatu endingnya itu di belakang. Kenapa tidak mesti harus di tengah, supaya bagaimana emosi pembaca. Kalau dia film, bagaimana emosi penonton. Kayak teracak-acak gitu. Jadi tidak. Oh, iya. Artinya gitu. untuk supaya unik aja ya, ndak Ya, mengikuti tidak ada keumuman seperti itu. Ya, ya, ya. Oh, Iya, saya kira dia ditempatkan di tengah ini- karena setelah dia sampai pada puncak perjalanan itu, dia kembali ke bawah menyelami penderitaan luka Yang real, di muka ya. bumi, yang real ya. Yang seperti itu. real, ya. Sama Penderitaan sama yang real. sama yang Itu Siddhartha Gautama itu yang begitu. Siddhartha, betul. Kan Jadi semua nabi itu hal itu. semua nabi itu setelah Ya. sampai pada puncak perjalanan itu, dia kembali ke umatnya dan menghadapi persoalan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang Ya. mereka hadapi. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, pertanyaan saya untuk kami, mungkin setelah ini Kak Anca, mungkin Hamra, apakah dalam epicentrum itu ada kisah-kisah atau bagian-bagian yang menunjukkan kesalahan-kesalahan atau dominasi-dominasi laki-laki, ya, perempuan gitu. Di epicentrum ini, apakah ada bagian part yang menceritakan, yang menuliskan tentang perlakuan laki-laki ke perempuan, misalnya dominasi mereka atau budaya patriarki, atau yang membuat perempuan itu menjadi terkungkung, tidak bebas dan situ, ataukah sampai isi dari epicentrum ini lebih banyak menunjukkan paradoks atau dalam tanda kutip kesalahan perempuan itu sendiri? Ini kebalikannya. Kalau kita membaca misalnya Ayu Utami, kemudian novel-novel tentang feminisme, kan selalu perempuan yang menjadi korban. Nah, di sini saya mencoba bagaimana perempuan ini menjadi pelaku. Baik itu dia sadari atau tidak sadari, yang memberikan epicentrum kepada laki-laki. Di titik gempa dalam tekanan batin atau rasa. Laki-laki. Secara psikologi bisa berpengaruh kepada laki-laki, secara mental dan sebagainya. Secara akhirnya dia tidak merasa bahwa dirinya punya sesuatu yang istimewa ketika dihancurkan itu. Nah, di sini lebih kepada perempuannya yang kemudian memberikan epicentrum kepada laki-laki. Kebalikan dari itu. Berarti dia sangat berlawanan dengan feminisme dong. Ya, entahlah apa namanya. Tapi bagi kita, bagi penulis, semua itu saya mencoba untuk menganggap itu sesuatu yang wajar, dan sesuatu yang setiap orang untuk mencapai, apakah dia keberhasilan atau ketegaran, hantaman, ada tekanan baik itu secara mental, fisik, itu harus dibutuhkan untuk kita laki-laki atau siapapun itu untuk tegar, karena kecewa itu akan membuat sebagian orang menjadi percaya diri, menjadi lebih tumbuh, menjadi lebih kreatif dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ini ya, apa namanya itu? Luka itu diperlukan. Ya. Sangat. Duka itu diperlukan. Ini valid. Saya mengambil ini, Kak, firman Tuhan dalam surah Al-Baqarah, bahwa kita diuji apakah itu kecemasan. Siapa yang berhasil mencapai itu adalah orang yang sabar. Iya, benar. Guncangan itu ya, duka itu adalah jalan untuk bertumbuh, gitu ya. Jalan untuk menuju kepada sesuatu yang ya, itu ya. Sudah hampir 2 jam. Saya mau mengutipkan ini bagian dari Amor Fati itu ya. Saya nggak tahu ini puisi atau bukan ini ya. Tapi ini ditulis dengan susunan seperti puisi. Aku mulai menyadari bahwa kehadiran seseorang tidak selalu memerlukan tubuh yang nyata. Kadang, seseorang bisa hidup dalam ingatan, dalam perasaan, dalam tulisan yang mengalir seperti sungai tanpa ujung. Dia ada di sana, di antara tiap lekuk kalimat yang kucipta, di antara setiap kata yang kuucapkan dalam keheningan. Dalam dunia ini,
mungkin kami tidak akan pernah memiliki ruang yang cukup untuk bersama. Itu khas itu ya. Seperti muncul dari semesta yang tidak bisa kita jangkau sebelumnya. Itu penghayatan yang dalam itu. Yang dalam sekali ini. Penghayatan yang dalam terhadap mamanya gitu ya. terhadap itu ya. Saya teruskan ya. Iya. Aku masih ingin menuliskan puisi untukmu, perempuan pink yang telah mewarnai dunia. Dengan senyum yang tak pernah kusangka akan menyentuh hati. Di setiap hela nafas yang kuambil, ada namamu yang terselip dalam bisu. Seperti embun yang menari di atas daun, menyapa pagi dengan lembut, tanpa suara, hanya jejak rasa. Aku menulis untukmu, meski kau tak pernah tahu, bahwa di balik setiap kata ada bayangmu yang tak pernah lepas. Seperti guratan langit senja yang tak mampu kuhindari. Perempuan pink, kau adalah lukisan yang tak pernah selesai. Setiap detik yang berlalu, setiap bayang yang muncul, adalah warna baru yang menyempurnakan kehadiranmu. Aku ingin menulis tentangmu, tentang caramu melihat dunia, tentang senyummu yang lebih terang dari matahari. Dalam itu. Akhirnya itu Kak, selamat tinggal perempuan pink. Itu bagus itu Kak, dibaca. Bagus dibaca baru langsung masuk lagunya Virgo. Kau ada. Langsung masuk. Nah, ini buku ini ya, buku Epicentrum ini bisa dibeli di e-commerce ya, di e-commerce, Shopee, di Shopee, di Lazada ya. Ya. Bisa ditunjukkan bukunya dulu ya untuk teman-teman sekalian yang bisa dicatat. Bagi yang mau berkomunikasi dengan dengan penulisnya juga nanti bisa dicantumkan ya. Kalau ada yang mau menjalin hubungan dengan penulisnya bisa juga. Ini foto-foto aja sudah ini. Tapi tadi saya pertanyaan sebelum kita akhirin ya. Ada pertanyaan saya itu seni itu sudah jadi jalan hidup gitu ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini yang kedua. Apakah jomblo juga itu jalan hidup? Bukan. Ini tidak. Enggak, ini tidak harus dijawab ya. Jadi ini akan menjadi pertanyaan atau tema kita selanjutnya. Jadi ini jadi misterium tremendum kita di YouTube channel Diferensia Podcast ini. Berarti nanti diadakan lagi untuk bicara spesifik tentang itu ya? Ya, itu eksistensi perjombloan di Indonesia. Tadi puisi yang Kanca bacakan itu sudah jadi closing statement mungkin ya, atau dari Kanca. Dari Dembalinya mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri sesi obrolan ini. Laut dulu, komentarnya Laut dulu. Oh, Laut dulu, iya. Laut yang tak bertepi. Iya, yang mau beli bukunya di link deskripsi yang kami sematkan. Dari Kanda Amin, silakan Kanda Amin, penulis. Ya, jadi saya ingin berpesan bahwa setiap orang, bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, bukan jenis kelamin, setiap dirinya pasti akan mengalami yang namanya epicentrum dalam hidup. Maka setidaknya kita bisa bangkit dari keterpurukan dan tetap saling memanusiakan antara yang lain, bukan hanya persoalan jenis kelamin, titik kemanusiaannya saja. Saya kira itu dan baca bukunya Epicentrum. Ya, jadi mungkin itu tadi dari Kanca, dari Kak Hamra, dari Dembali, Yus Amin DB sebagai penulis Epicentrum. Saya mendoakan supaya ada lagi karya berikutnya. Mungkin kalau untuk Epicentrum, untuk buku yang kali ini masih gadis kecil. Nanti gadis pinknya sudah besar, Kak. Saya ingat ini ya. Saya ingat ini itu Parasit Lajang. Itu kan kayak pernyataan, ya itu kan kayak pernyataan mengapa menjadi lajang gitu ya. Tapi kan sesudah itu menikah, lalu menulis lagi buku itu ya. Menulis lagi buku. Parasit Lajang. Cerita cinta Enrico dulu. Oh gitu. Parasit Lajang, ya. Oh gitu. Terakhir, nanti mungkin ini Kak Ami setelah Epicentrum, dia menikah, dia punya kisah-kisah yang lebih menyakitkan lagi, memilukan lagi, dan dia bikin karya seperti itu. Ya, gitu.
Simulakra. Kacau nih moderator ini. Kacau moderator ini. MC. Ini sudah selesai ya, kita ngobrol-ngobrol lepas saja ini. Enggak, tapi saya kira itu penting itu tadi, itu jalan hidup itu ya. Jalan hidup. Itu lajang itu ya, lajang itu ya. Lajang, ya. Lajang, kan ada juga itu lajang, tetapi menjalani hubungan ya. Wah itu santri harus ditanya tuh ya. Klasifikasinya. Saya kira begitu ya. Saya kira begitu. Terima kasih banyak, nih. Kanda. Terima kasih Bali.